wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamkendriani dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan fungsi komposisi dan fungsi inverse sebagai tugas pengayaan mata pelajaran matematika. Langsung saja ke materi pertama, yaitu fungsi. Yang pertama-tama kita harus tahu relasi. Relasi adalah hubungan antara dua himpunan di mana setiap anggota dari himpunan pertama dapat dipasangkan dengan satu atau lebih anggota dari himpunan kedua. Selanjutnya itu fungsi. Fungsi adalah jenis khusus dari relasi. Fungsi merupakan suatu relasi yang menghubungkan satu anggota dari suatu himpunan ke tempat satu anggota himpunan yang lain, di mana setiap anggota pada himpunan pertama atau domain hanya boleh dipasangkan dengan satu anggota di himpunan kedua atau kodomain. Artinya, semua fungsi adalah relasi, tetapi tidak semua relasi bisa disebut fungsi. Selanjutnya kita akan membahas domain, kodomain, dan range. Apa sih mereka itu? Yang pertama yaitu domain. Domain atau daerah asal suatu relasi adalah himpunan tidak kosong di mana sebuah relasi didefinisikan. Yang kedua itu kodomain atau daerah kawan. Adalah himpunan tidak kosong di mana anggota domain memiliki pasangan sesuai relasi yang didefinisikan. Yang ketiga itu range atau daerah hasil suatu relasi adalah sebuah himpunan bagian dari daerah kawan yang anggotanya adalah pasangan anggota domain yang memenuhi relasi yang didefinisikan. Kemudian ada syarat-syarat fungsi. Fungsi juga memiliki syarat loh. Yang pertama itu setiap anggota himpunan A atau domain harus mempunyai pasangan di himpunan B atau kodomain. Yang kedua itu setiap anggota himpunan A atau domain hanya memiliki tepat satu pasangan di himpunan B atau kodomain. Selanjutnya itu ada notasi fungsi. Fungsi dapat dinotasikan dengan F, A mematakan B. Selanjutnya yaitu ada contoh, kita akan menentukan fungsi dan bukan fungsi. Gambar A yaitu ada A, B, C, D, dan D, E, dan F. A memiliki pasangan E, B memiliki pasangan E, dan C memiliki pasangan D. Ini merupakan fungsi. Kenapa bisa disebut fungsi? Karena mereka memiliki tepat satu pasangan di himpunan B. Selanjutnya yaitu gambar B. Ada A, B, C, D, E, dan F. A memilih E dan F, B memilih D, C memilih E. Di sini bisa kita lihat ini bukan fungsi karena terdapat lebih dari satu pasangan. Selanjutnya yaitu ada pula jenis-jenis fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi linear. Fungsi linear adalah suatu fungsi yang membentuk grafik secara garis lurus. Fungsi ini memiliki satu variabel dengan pangkat tertinggi 1. Bentuk umum fungsi linear sebagai berikut. Fx memetakan mx tambah c, dengan m dan c bilangan real, grafiknya berupa garis lurus. Domainnya adalah x bilangan real. Berikut contoh dari fungsi linear. Yang kedua ada yaitu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat yaitu fungsi yang memuat satu variabel dengan pangkat tertinggi 2. Fungsi kuadrat dituliskan sebagai berikut. Fx memetakan ax pangkat 2 plus bx plus c dengan a
tidak sama dengan O dan ABC, bilangan real. Grafiknya berupa parabola. Domainnya adalah X bilangan real. Berikut adalah contohnya. Yang ketiga ada yaitu fungsi rasional. Fungsi rasional yaitu fungsi berbentuk pecahan dengan penyebut memuat variabel X. Fungsi rasional dengan pembilang dan penyebut linear dituliskan sebagai berikut. Fx memetakan Ax plus B per Cx plus D, sehingga rumus fungsinya Fx sama dengan Ax plus B per Cx plus D. Domainnya adalah bilangan real dengan Cx plus D tidak sama dengan O atau X tidak sama dengan min D. Fungsi Fx sama dengan Ax plus B per Cx plus D memiliki asimtot datar Y sama dengan A per C dan asimtot tegak E sama dengan D per C. Kita sudah membahas materi pertama yaitu fungsi. Selanjutnya kita akan membahas materi kedua yaitu fungsi komposisi. Apa sih fungsi komposisi itu? Fungsi komposisi adalah proses menggabungkan dua fungsi sehingga output dari fungsi pertama menjadi input untuk fungsi kedua. Jika ada fungsi fx dan gx, maka komposisi fungsi ditulis sebagai f bundaran gx sama dengan f gx. Selanjutnya ada sifat komposisi. Sifat-sifat komposisi yaitu yang pertama, tidak komutatif. Selanjutnya ada sifat-sifat komposisi. Sifat-sifat komposisi yaitu yang pertama ada tidak komutatif. Artinya G bundaran F X tidak sama dengan F bundaran GX, yaitu hasilnya tetap sama. Yang kedua itu asosiatif. Artinya F bundaran G H X sama dengan F bundaran G bundaran H X. Dia itu lebih dari 2. Yang ketiga itu terdapat identitas. Artinya F bundaran IX sama dengan I bundaran FX sama dengan FX dengan 1X sama dengan X. Dia menghasilkan angka itu sendiri. Selanjutnya yaitu kita akan membahas soal. Jadi soalnya itu jika f kuadrat sama dengan x kuadrat plus 5 dan gx sama dengan 2x plus 2, maka nilai f bundaran gx adalah a 2x plus 11, b x kuadrat plus 6, c 2x plus 7, d 2x kuadrat plus 11. Jawabannya itu f bundaran gx sama dengan f gx sama dengan f 2x plus 2 sama dengan 2x plus 2 plus 5 sama dengan 2x plus 7. Jadi cara pengerjaan f bundaran gx itu sama kayak f gx. Jadi kita tinggal kalikan 2x plus 2. Lalu kita substitusikan nilai x kuadratnya 2x plus 2. Kita ganti x kuadratnya 2x plus 2 ditambah 5. Jadi hasilnya itu 2x plus 7. Jadi hasil dari soal ini yaitu 2x plus 7, yaitu jadi jawabannya adalah C, 2x plus 7. Kita sudah membahas bab 2 yaitu fungsi komposisi. Sekarang kita lanjut ke bab 3 yaitu fungsi inverse.
Fungsi inverse adalah kebalikan dari suatu fungsi, di mana fungsi inverse membalik proses yang dilakukan oleh fungsi asal. Jika suatu fungsi dinyatakan sebagai f(x), maka fungsi inverse-nya ditulis sebagai f-1x. Artinya, jika fa sama dengan b, maka fb sama dengan a. Dengan kata lain, fungsi inverse mengembalikan hasil suatu fungsi ke nilai asalnya. Tidak semua fungsi memiliki inverse. Ada syaratnya, yaitu syarat agar suatu fungsi memiliki inverse adalah fungsi tersebut harus bijektif atau injektif, satu-satu, dan surjektif atau ke seluruh kodomain. Kita akan membahas apa sih fungsi injektif, surjektif, dan bijektif. Yang pertama itu fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Fungsi f dari a ke b merupakan fungsi injektif atau fungsi satu-satu jika setiap elemen atau anggota a dipetakan ke elemen yang berbeda di b. Bisa kita lihat di gambar ini, semua fungsi ada dalam satu-satu, yang A ke B setiap itu berbeda-beda. Yang kedua yaitu ada fungsi surjektif atau fungsi onto. Fungsi f dari A ke B merupakan fungsi surjektif jika setiap elemen atau anggota B memiliki setidaknya satu elemen atau pasangan dengan anggota A. Berikut merupakan diagram yang menggambarkan fungsi surjektif. Di sini terlihat bahwa B memiliki dua pasangan dari anggota A. Ini yang disebut dengan fungsi surjektif. Yang ketiga yaitu fungsi bijektif atau fungsi berkorespondensi satu-satu. Suatu fungsi dikatakan fungsi bijektif jika fungsi tersebut merupakan injektif sekaligus surjektif. Hal ini berarti bahwa suatu fungsi dikatakan bijektif jika setiap anggota A dan setiap anggota B memiliki satu kawan. Berikut merupakan diagram yang menggambarkan fungsi bijektif. Di sini terlihat bahwa A dan B sama-sama memiliki kawan, dan ini menggambarkan fungsi bijektif. Selanjutnya itu ada contoh soal. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x min 3/5. Tentukan fungsi inverse dari fungsi tersebut. Jadi langkah pertama kita ubah dulu f(x) menjadi huruf y. Jadi kita tulis y sama dengan 2x dikurang 3 dibagi 5. Kita hilangkan bentuk pecahan. Caranya adalah mengalihkan kedua sisi persamaan dengan 5. Maka kita dapatkan 5y sama dengan 2x dikurang 3. Kita pindahkan minus 3 ke kiri sehingga menjadi plus 3. Hasilnya 5y tambah 3 sama dengan 2x. Kita ingin x saja di sebelah kanan, maka kita bagi kedua sisi dengan 2 didapatkan x sama dengan 5y ditambah 3 dibagi 2. Setelah x berhasil kita buat berdiri sendiri, langkah terakhir yaitu menukar posisi x dan y, karena definisi fungsi inverse adalah menukar input dan output. Jadi x diganti dengan y dan y diganti dengan x. Dengan demikian kita memperoleh fungsi inverse-nya yaitu f inverse dari x sama dengan 5x tambah 3 dibagi 2. Jadi hasil akhirnya yaitu f-1x sama dengan fx plus 3/2. Demikian pembahasan yang bisa dapat saya sampaikan dari
materi fungsi, fungsi komposisi, dan inverse. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.